Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Fabian Zafar, absen 32. Nama saya Uda Akbar Pratama dari kelas 10 6, absen 46. Perkenalkan, saya Yunanda Alia, absen 47. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raya Almerin Jadi dari kelas 10 6, absen 40. Nama saya Imam Wiranawi dari kelas 10 6, absen 45. Perkenalkan, nama saya Maura Cikita Islamia Maulana Putri, absen 27 dari kelas 10 6. Saya Mariza Kuan Nazima, absen 25. Halo, perkenalkan nama saya Farsha Aulia dari kelas 10 6. Saya absen 17. Saya akan menjelaskan contoh soal eksponen dan logaritma. Yang pertama saya akan menjelaskan contoh eksponen dulu. Nomor 1, bentuk 3 pangkat 4 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Contoh soal selanjutnya yaitu sederhanakanlah A, B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. Jawabannya B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9. B pangkat P sama dengan B pangkat 9 per B pangkat 5. Kemudian B pangkat P sama dengan B pangkat 9 dikurang 5. Kemudian B pangkat P sama dengan B pangkat 4. Kemudian P sama dengan 4. B buka kurung 3 U 3 V pangkat 5 tutup kurung buka kurung 9 U pangkat 4 V tutup kurung. Jawabannya buka kurung 3 U pangkat 3 V pangkat 5 tutup kurung buka kurung 9 U pangkat 4 V tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung 9 U pangkat 3 tambah 3 V pangkat 5 tambah 1 sama dengan 27 U pangkat 7 V pangkat 6. Saya akan menjelaskan contoh soal logaritma. Yang pertama, 2 log 16 sama dengan 2 log 2 pangkat 4 sama dengan 4 dikali 2 log 2 sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian contoh soal selanjutnya yaitu 5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan 5 log 100 per 4 sama dengan 5 log 25 sama dengan 5 log 5 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 5 log 5 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan materi barisan aritmatika dan deret aritmatika. Nah, materi yang pertama itu adalah barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika atau yang sering disebut dengan barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Nah, rumus barisan aritmatika itu yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. A-nya itu sama dengan suku awal atau pertama, B-nya itu selisih, UN itu atau suku terakhir. Nah, di sini ada salah satu contoh soal barisan aritmatika, ada bilangan 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, yang ditanya, tentukan jumlah suku ke-50 dan suku ke-30. Nah, yang kedua, tentukan selisih suku ke-60 dan suku ke-40. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu jumlah suku ke-50 dan suku ke-30. Diketahui sama dengan A sama dengan atau suku awalnya sama dengan 10. B itu selisih atau beda. Jadi U2 dikurang U1 sama dengan 10. Jawab rumus UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, UN-nya itu sama dengan tadi U50-nya dulu yang dicari, baru U30-nya. U50 sama dengan A sama dengan 10 ditambah buka kurung N sama dengan 50 dikurang 1 tutup kurung, baru dikali B. B-nya itu sama dengan 10. U50 sama dengan 10 ditambah N-nya di sini ada buka kurung dan tutup kurung, 50 dikurang 1 sama dengan 49, baru dikali nanti 10 dikali 10 ini. U50 sama dengan 10 ditambah 49 kali 10 sama dengan 490. Jadi U50 nya itu sama dengan 500. Nah, lanjut kita mencari suku ke-30 nya yaitu sama nih rumusnya, sama dengan UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. UN nya sama dengan U, karena di sini yang dicari suku ke-30 jadi U30 sama dengan A sama dengan 10 ditambah buka kurung N nya sama dengan 30 dikurang 1 dikali B nya sama dengan 10. U30 sama dengan 10 ditambah
30 dikurang 1, karena di sini ada buka kurung dan tutup kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 30 dikurang 1 sama dengan 29, baru dikali 10. U30 sama dengan 10 ditambah 29 kali 10 sama dengan 290. Jadi U30-nya sama dengan 300. Nah, karena yang ditanya tadi jumlah dari suku U50 dan U30, jadi di sini dijumlah sama dengan U50 ditambah U30. U50-nya itu sama dengan 500, U30-nya sama dengan 300, jadi ditambah 500 ditambah 300 sama dengan 800. Jumlah dari semua sukunya itu sama dengan 800. Lanjut nih ke pertanyaan yang kedua tadi, ditanya selisih dari suku ke-60 dan suku ke-40. Diketahui sama dengan A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 10. Sama nih rumusnya, sama dengan UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B. U60 sama dengan A-nya di sini turun 10 ditambah N-nya 60 dikurang 1 tutup kurung dikali 10. U60 sama dengan 10 ditambah 6, karena di sini ada tutup kurung dan buka kurung. Jadi harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 60 dikurang 1 sama dengan 59 dikali 10. U60 sama dengan 10 ditambah 59 kali 10 sama dengan 590. Jadi U60-nya sama dengan 600. Lanjut ke untuk mencari U40-nya. Masuk ke rumus terlebih dahulu, yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali B. U40 sama dengan A-nya itu sama dengan 10, N-nya sama dengan 40 dikurang 1 tutup kurung baru dikali B-nya itu 10. U40 sama dengan 10 ditambah, karena di sini ada tutup kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 40 dikurang 1 sama dengan 39 dikali 10 baru dikali 10. U40 sama dengan 10 ditambah 39 kali 10 sama dengan 390. Jadi U40-nya sama dengan 400. Nah, karena tadi yang ditanya itu selisih ya, selisih dari suku ke-60 dan suku ke-40, jadi dikurang. Sama dengan suku ke-60 sama dengan 600, suku ke-40-nya sama dengan 400, jadi dikurang. 600 dikurang 400 sama dengan 200. Jadi selisih dari suku 60 dan suku ke-40 sama dengan 200. Nah, materi selanjutnya atau materi yang kedua yaitu deret aritmatika. Apa sih itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Nah, di sini ada dua rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N dikurang 2 buka kurung A ditambah UN tutup kurung, atau SN sama dengan N dikurang SN di N per 2 buka kurung 2 dikali A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Nah, keterangannya itu SN sama dengan, atau yang diketahui, jumlah N suku pertama. A-nya itu adalah suku awal atau pertama. B itu sama dengan beda. Nah, di sini ada contoh soal deret aritmatika. Yang ditanya itu, tentukan suku pertama dari deret aritmatika jika diketahui bedanya sama dengan 4 dan jumlah 20 suku pertamanya sama dengan 840. Nah, jadi diketahuinya B sama dengan 4, SN-nya itu sama dengan 840. Nah, jadi di sini kita harus memakai rumus yang kedua karena UN-nya belum diketahui nih. Yaitu rumus yang kedua, SN sama dengan N per 2 buka kurung 2 dikali A ditambah buka kurung N dikurang 1 dikali B tutup kurung. Karena SN-nya sudah diketahui tadi 840, nah itu turun ke bawah. 840 sama dengan N-nya sama dengan 20 per 2 buka kurung 2 dikali A ditambah buka kurung N-nya sama dengan 20 dikurang 1 baru dikali B sama dengan B-nya itu sama dengan 4 tutup kurung. 840 sama dengan 20 dikurang 2 dikali buka kurung dikali 2 dikali A ditambah, nah karena di sini N-nya itu harus dihitung terlebih dahulu, jadi 20 dikurang 1 sama dengan 19 baru dikali B sama dengan 4 tutup kurung. Nah, di sini 840-nya ini pindah ruas duanya. Jadi 840 dikali 2 sama dengan 20 dikali buka kurung 2 dikali A ditambah 76. 840 dikali 2 sama dengan hasilnya turun ke bawah, jadi 1680 sama dengan 20 dikali dalam kurung 2 dikali A ditambah 76. Nah, di sini pengelompokannya sama dengan 20 dikali 2 baru 20 dikali 76. Nah, di sini baru pindah ke sini sama dengan 1640 dikurang 20 dikali 2A sama dengan 40A ditambah 20 dikali 76 sama dengan 1520. 1680
1520 nya itu pindah ruas ke sini, jadi dikurang 1680 dikurang 1520 sama dengan 40A. Jadi 1680 dikurang 1520 sama dengan 160, hasilnya sama dengan 40A. Jadi A nya itu pindah ke bawah sama dengan 160 dibagi 40, jadi A nya itu sama dengan 4. Saya akan memberikan contoh soal persamaan dan tidak persamaan linear beserta pembahasannya. Lani, Edo, dan Siti membeli 3 jenis buah yang sama, yaitu jeruk, mangga, dan pir. Banyaknya buah yang mereka beli adalah sebagai berikut. Lani membeli 2 kilo jeruk, 1 kilo mangga, dan 2 kilo pir seharga 46.000. Edo membeli 1 kilo jeruk, 1 kilo mangga, dan 1 kilo pir seharga 27.000. Siti membeli 3 kilo jeruk, 2 kilo mangga, dan 1 kilo pir seharga 47.000. Pertanyaannya, tentukan harga masing-masing buah per kilo tersebut. Dengan demikian, 2x tambah y tambah 2z sama dengan 46.000 itu persamaan 1, x tambah y tambah z 27.000 itu persamaan 2, dan 3x tambah 2y tambah z sama dengan 47.000 persamaan 3. Langkah pertama, kita akan melakukan eliminasi. Di sini saya menggunakan persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan variabel y. 2x tambah y tambah 2z sama dengan 46.000, x tambah y tambah z sama dengan 27.000. Karena variabel yang ingin dihilangkan itu tandanya sama-sama positif, jadi kita antara persamaan 1 dan 2 dikurangin. Jadi hasilnya x tambah z sama dengan 19.000, itu jadi persamaan 4. Selanjutnya lakukan langkah yang sama pada persamaan 2 dan 3. Karena pada persamaan 2 dan 3 variabel y-nya nilainya beda, jadi kita kalikan dulu. Yang atas kaliin 2, yang bawah dikaliin 1. Jadi hasilnya 2x tambah 2y tambah 2z sama dengan 54.000, 3x tambah 2y tambah z sama dengan 47.000. Karena yang mau dihilangin itu sama-sama plus, jadi kita kurangin. Jadi hasilnya min x tambah z sama dengan 7.000, itu persamaan 5. Selanjutnya lakukan eliminasi antara persamaan 4 dan 5 untuk menghilangkan variabel z. X tambah z sama dengan 19.000, min x tambah z sama dengan 7.000. Karena kebetulan sama-sama positif, jadi kita kurangin. Jadi hasilnya 2x sama dengan 12.000. Kalau 2x itu 12.000, berarti x itu 6.000. Selanjutnya, pertidaksamaan linear. Untuk contoh soal yang ini, hanya ada satu variabel, yaitu 4x tambah 8y lebih besar atau sama dengan 16. Langkah pertama, kita mencari nilai x. Jadi 16 bagi 4 sama dengan 4, jadi x-nya 4. Y-nya itu 16 dibagi 8 sama dengan 2, jadi y-nya 2. Setelah itu kita lakukan uji titik 0,0 pakai persamaan yang tadi. Variabel x dan y-nya kita ganti jadi 0. 4 kali 0 tambah 8 kali 0, jadi 0 lebih dari atau sama dengan 16. Karena 0 tidak lebih besar dari 16, jadi kita simpulkan uji titik ini salah. Lalu selanjutnya kita gambar grafik dengan koordinat 4,2. 4 di sumbu x dan 2 di sumbu y. Lalu arsir daerah sesuai dengan uji titik yang tadi. Karena tadi hasilnya salah, berarti arsirannya menuju ke 0,0. Selanjutnya contoh soal yang kedua, ketidaksamaan linear 3 variabel, yaitu 2x tambah 4y lebih besar dari 8, 4x tambah 8y kurang dari atau sama dengan 48, dan x kurang 5 kurang dari atau sama dengan 0. Pertama, cari nilai x dan y dari ketiga persamaan tersebut. Persamaan 1, x-nya 8 bagi 2 sama dengan 4, y-nya 8 bagi 4 sama dengan 2. Persamaan 2, x-nya 48 dibagi 4 sama dengan 12, y-nya 48 dibagi 8 sama dengan 6. Untuk persamaan yang ketiga, min 5-nya tinggal kita pindah ruaskan ke kanan. Terus min-nya itu jadi hilang. Jadi x sama dengan 5. Setelah itu kita lakukan uji titik 0,0. 2x tambah 4y lebih besar dari 0 karena x sama y itu disubstitusikan sama 0, jadi 0 lebih besar daripada 8.
Karena 0 lebih kecil maka salah. Lalu untuk persamaan yang kedua, 4x tambah 8y kurang dari atau sama dengan 48, jadi 8 kurang dari atau sama dengan 48 itu benar. Untuk persamaan yang ketiga, x-nya kita substitusikan dengan 0, jadi 0 minus 5 kurang dari 0. Minus 5 itu kan lebih kecil dari 0, jadi uji titiknya benar. Setelah itu, gambar grafik dengan koordinat 4,2, 12,6, dan 5,0. Lalu langkah terakhir, arsir daerah sesuai uji titik tadi. Persamaan 1 yang hasilnya salah, arsirannya menuju ke 0,0. Dan persamaan 2 dan 3 yang hasil uji titiknya benar, arsirannya menjauh dari 0,0. Pada kali ini saya akan membahas soal dari materi desil dan persentil. Soal pertama, kita mencari desil ketiga dan persentil ke 80 dari data 6, 2, 8, 1, 9, 2, 7, 4, 9, 5, 8, 2, 7, 9, dan 8. Pertama, kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Diurutkan dari angka 1 hingga angka 9. Lalu kita mencari N atau banyaknya data. Karena data tersebut dapat 15, jadi rumusnya adalah DI sama dengan XI N ditambah 1 per 10. Karena kita mencari desil ketiga, jadi D3 sama dengan X3 banyaknya data dari 15 ditambah 1 per 10. Jadi, X3 16 per 10 dari 15 ditambah 1 sama dengan X48. 3 dikali 16 sama dengan 48 per 10 sama dengan X 4,8. Karena hasil koma, jadi kita harus menggunakan interpolasi linear. Rumus dari interpolasi linear adalah DK sama dengan XK ditambah D XK ditambah 1 dikurang XK. Jadi X4 ditambah 0,8 dalam kurung X5 dikurang X4 sama dengan X4 itu adalah 2 ditambah 0,8, X5 itu 4 dan X4 itu 2. Jadi 2 ditambah 0,8 dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 2 ditambah 0,8 dikali 2. Hasilnya 2 ditambah 1,6 sama dengan 3,6. Jadi hasil dari nilai desil ketiga adalah 3,6. Lalu kita mencari nilai persentil ke 80 dari data tersebut. Cara mencari persentil adalah PI sama dengan XI N ditambah 1 per 100 sama dengan, karena mencari nilai persentil ke 80, jadi P80 sama dengan X80 N sama dengan banyaknya data ditambah 1 per 100. Jadi P80 sama dengan X80 dikali 16 per 100. Hasilnya X 1280 per 100 sama dengan 12,8. Karena hasilnya koma lagi, jadi kita harus menggunakan interpolasi linear. Caranya seperti tadi, yaitu DK sama dengan XK ditambah D XK ditambah dalam kurung XK ditambah 1 dikurang XK. Jadi X12 ditambah 0,8 dalam kurung X13 dikurang X12 sama dengan 8 ditambah 0,8 sama dengan X12 adalah 8 ditambah 0,8 dan juga X13 sama dengan 9 dikurang X12 yaitu 8. Jadi X sama dengan 8 ditambah 0,8 dalam kurung 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi sama dengan 8,8. Lalu lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita harus mencari nilai desil dan persentil dari data kelompok. Cara pertama kita harus mencari PI. Cara mencari PI sama dengan I per 100 dikali banyaknya data.
Karena kita mencari persentase ke-90, jadi P90 sama dengan 90 dikali banyaknya data yaitu 80, karena sudah dihitung dari sigma FIPI, jadi 90 dikali 80 per 100 sama dengan 72. Lalu kita mencari TB-nya, karena hasil dari PI-nya sama dengan 72, jadi kita menggunakan di baris ke-6. Baris ke-6 yaitu nilainya 55. Jadi TB-nya sama dengan 55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Cara mencari sigma F90, P90 adalah dari frekuensi sebelumnya. Jadi 73 sebelumnya adalah 62 dan frekuensinya sama dengan 11 dan juga panjangnya 5. Dan dari 30 sampai ke 34. Jadi 30, 31, 32, 33, 34, ada 5 panjang kelasnya. Lalu rumusnya adalah PI sama dengan TB ditambah I per 100 N dikurang sigma FIPI per FPI dikali P. Karena mencari persentase ke-90, jadi P90 sama dengan TB-nya tadi 54,5 ditambah hasil PI-nya adalah 72 dikurang sigmanya tadi sigma FIPI adalah 62 per FPI-nya sama dengan 11 dikali panjang kelasnya itu 5 sama dengan 54,5 ditambah 72 dikurang 62 sama dengan 10 dikali 5 per 10, jadi sama dengan 54,5 ditambah 50 per 11, jadi 54,5 ditambah 4,54, hasilnya adalah 59,0,4. Pertama, untuk mencari desil kita harus mencari DI-nya terlebih dahulu. DI sama dengan I per 10 kali N. Karena kita mencari desil keempat, jadi D4 sama dengan 4 per 10 kali 80. D4 sama dengan 4 dikali 80 sama dengan 320 per 10. Jadi sama dengan 32. TB sama dengan 45 dikurang 0,5 sama dengan 44,5. Lalu sigma F4D4-nya sama dengan 31. Dan frekuensi D4-nya sama dengan 17, juga panjang kelasnya sama dengan 5. Jadi nilai desil keempat sama dengan DI sama dengan TB ditambah I per 10N dikurang sigma FIDI per FDI kali P. Jadi D4 sama dengan 44,5 ditambah 32 dikurang 31 per 17 dikali 5. D4 sama dengan 44,5 ditambah 1 per 17 dikali 5. D4 sama dengan 44,5 ditambah 5 per 17. D4 sama dengan 44,5 ditambah 0,29. D4 sama dengan 44,79. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mean. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu data. Jadi di sini saya sudah ada contoh soalnya. Cara penyelesaiannya adalah kita jumlahkan dulu data-datanya. 7 frekuensinya kan ada 3, berarti 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Setelah itu 8 frekuensinya ada 2. Berarti kita jumlahkan 8 tambah 8. Setelah itu 9. Frekuensi 9 itu ada 4. Berarti kita jumlahkan 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Nah, setelah itu 10. 10 itu frekuensinya 1. Berarti tetap 10. Nah, habis itu kita jumlahkan data-datanya. Jadi hasilnya 83. Setelah itu kita jumlahkan frekuensinya. Frekuensinya yang tadi yang 3 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Nah, hasilnya jadi 10. Habis itu 83 dibagi 10 hasilnya 8,3. Jadi meannya adalah 8,3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang modus. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Jadi di sini sudah ada contoh soalnya. Pertama-tama kita urutkan dulu angka-angkanya. Setelah itu kita cari yang frekuensinya yang paling banyak. Nah, di sini angka 8 itu punya frekuensi yang paling banyak, yaitu 4.
Berarti modus dari data tersebut adalah angka 8. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai peluang. Contoh soal pertama yaitu sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Jadi teman-teman kalau misalnya ngelempar dadu itu yang muncul kemungkinannya itu ada 6 kan. Nah, tapi di sini yang ditanyain itu berapa peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima. Jadi bilangan prima dari 6 sisi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu ada 2, 3, dan 5. Jadi kita langsung jawab aja karena kita sudah tahu kan bilangan primanya yang mana. Kita tulis NA. NA itu banyaknya kejadian A yaitu 3, atau di mana itu tuh bilangan prima itu. Jadi kan ada 3, ada 2, 3, dan 5. Itu ada 3 kan. Jadi kita tulis 3. Kita cari juga NS-nya. NS itu banyaknya semua kemungkinan. Nah, semua kemungkinan itu ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita tulis 6. Nah, kita langsung masukin aja rumusnya. Jadi PA sama dengan NA dibagi NS, yaitu 3 dibagi 6. Berapa? Yaitu 1/2. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1/2. Halo semuanya, ini adalah contoh soal kedua dari peluang. Dari 7 orang pria dan 5 wanita, akan dipilih 4 orang secara acak. Berapakah peluang 4 orang yang terpilih? 3 diantaranya pria dan 1 orang wanita. Kita langsung jawab aja ya. Jadi kita cari NA-nya dulu. Di sini kita akan cari 3 pria dari 7 pria yang ada. Jadi kita pakai kombinasi. Jadi kita tulis kombinasi 7 diambil 3 dikali, kita juga akan cari 1 wanita dari 5 wanita yang ada. Jadi kita tulis langsung dikali kombinasi 5 diambil 1. Nah, kita langsung masukin aja rumus kombinasi dari kombinasi 7 diambil 3 itu sama dengan jadi 7 faktorial. Nah, 7 dikurang 3 itu 4, jadi kita tulis 4 faktorial. Terus kita tulis juga 3 faktorial. Di sini 7 kita kali mundur ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4. Sampai situ aja karena yang di bawah udah ada 4 faktorial. Terus 3 juga kita kali mundur, jadi 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Jadi 4 sama 4 kita coret. Terus 6, 3 sama 6 kita bisa coret. Terus jadi 2 yang di atas. Jadi 7 dikali 2 dikali 5. Jadi 70. Yang bawah 2 kali 1 itu jadi 2. Jadi 70 bagi 2 itu 35. Sekarang kita hitung dari kombinasi 1 diambil 5. Itu kita langsung masukin aja rumusnya. Jadi sama dengan 5 faktorial dibagi itu 5 kurang 1 itu 4 faktorial. Kita tulis juga 1 faktorial. Itu sama aja, jadi kita ya kali mundur 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial sama 1. Jadi 4-nya bisa kita coret, 4 sama 4 kita coret, jadi sisa 5 kali 1 itu 5. Nah, terus sekarang kita cari NS-nya. NS itu kan banyaknya semuanya kan, jadi di sini kita tulis 4 kombinasi 4 dari 12. Maksudnya itu gimana? Jadi 12-nya itu dari 7 ditambah 5. Itu kan 12 ya. Jadi kita tulis kombinasi yang terpilih dipilih 4 dari 12 orang gitu. Jadi kita masukin juga rumusnya. Jadi kombinasi 4 yang dipilih dari 12 orang itu 12 faktorial per 8 faktorial
sama 4 faktorial. 12 kurang 4 itu 8 kan, jadi 8 faktorial sama 4 faktorial kita masukin. Nah, di sini kita juga sama, jadi 12-nya itu kita hitung mundur, jadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Sampai situ aja, karena di bawahnya itu udah kita tulis 8 faktorial. Terus 4-nya juga kita hitung mundur, kita kali mundur, jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang hasil semuanya itu adalah 495. Nah, setelah kita udah hitung, kita masukin rumus peluangnya. Itu kan berarti PA sama dengan NA dibagi NS. Sama dengan kita langsung masukin aja angka yang udah tadi kita hitung semuanya. 175 dibagi 495 sama dengan 35 per 99. Jadi peluang yang terpilih 3 pria dan 1 wanita adalah 35 per 99. Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas contoh soal mengenai komplement kejadian. Contoh soal pertama yaitu peluang seorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Jadi di sini udah kita ketahui ya bahwa peluangnya itu adalah 0,54. Tapi yang ditanyakan itu adalah kebalikannya, atau peluang ia tidak diterima di PTN tersebut. Kita langsung jawab aja. Kita masukin di sini PA-nya karena kita udah tahu yaitu 0,54, jadi kita tulis sama dengan 0,54. Terus di sini kita cari PA komplementnya. Kita masukin rumusnya. PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Terus kita masukin angkanya. Jadi PA komplement sama dengan 1 dikurang 0,54. Jadi PA komplementnya itu sama dengan 0,46. Jadi peluang ia tidak diterima di PTN tersebut adalah 0,46. Saya akan menjelaskan cara mengubah grafik menjadi pertidaksamaan. Nah, sebelum kita uji titik, kita lihat dulu arsirannya. Arsirannya itu kita lihat di gambar itu ke arah dalam, yang berarti dia ke arah titik 0,0. Kalau begitu kita pakai uji titik 0,0. Nah, rumusnya itu BX tambah AY sama dengan AB. Di sini karena kita belum tahu dia itu lebih dari atau kurang dari, kita kosongin dulu. Nah, setelah itu kita masukin angkanya. 7X tambah 5Y. Nah, itu 35 kita dapat dari 7 kali 5. Karena uji titik 0,0 berarti 7 kali 0 tambah 5 kali 0. Nah, di situ kita udah dapat hasilnya. Yang berarti 0 kurang dari sama dengan 35. Bisa kita jabarkan jadi 7X tambah 5Y kurang dari sama dengan 35. Sebelumnya kan arsirannya ke arah dalam. Nah, untuk soal ini arsirannya itu ke arah luar, yang berarti bukan ke arah titik 0,0. Rumusnya tetap sama, BX tambah AY sama dengan AB. Kita masukin jadi 8X tambah 5Y. Nah, itu 40 kita dapat dari 8 kali 5. Untuk uji titiknya, kita lihat dari X dan Y-nya. Semisal X-nya 5, berarti kita pakai yang lebih besar dari angka 5. Sama juga dengan yang Y. Semisal di Y itu adalah angka 8, yang berarti kita harus pakai angka yang lebih besar dari angka 8. Nah, di sini jangan ketukar. X-nya di mana, Y-nya di mana. Kalau udah ketemu, baru dimasukin. 8 kali 6 tambah 5 kali 9. Kita hasilkan, kita dapat hasilnya 48 tambah 45. Lalu kita jumlahkan, kita dapat hasil 93. Karena sudah dapat hasilnya, nah baru kita ketahui bahwa 93 itu kurang dari sama dengan 40. Nah, baru kita jabarkan 8X tambah 5Y lebih besar sama dengan 40. Nah, untuk soal berikutnya kita ada 2 garis. Nah, yang pertama-tama kita lihat dulu nih. Untuk garis 8 dan 5 itu kita lihat arsirannya ke arah dalam atau ke arah luar. Kalau diteliti, arsirannya itu ke arah dalam, yang berarti pakai uji titik 0,0. Rumusnya tetap sama, kita masukkan
Jadinya 9x tambah 5y, 9 kali 5 itu 45. Karena 0,0 kita masukin 9 kali 0 tambah 5 kali 0, yang hasilnya 0. Bahwa kita udah tahu itu 0 kurang dari sama dengan 45. Untuk garis selanjutnya, kita lihat tuh arsirannya ke arah dalam atau ke arah luar. Kalau dilihat-lihat itu arsirannya ke arah luar, yang berarti pakai uji titik angka yang lebih besar dari angka tertentu. Semisal x-nya itu 3, yang berarti x-nya itu lebih besar dari angka 3. Kita ambil angka 4. Yang y juga sama. Kita ambil berarti angka 8. Baru kita masukkan x dan y-nya. 3 kali 8, 24, ditambah 7 kali 4, 28. Baru kita dapat hasilnya 52. Nah, baru kita bisa masukin kalau 52 itu lebih besar dari sama dengan 21. Nah, hasil akhirnya bisa kita jabarkan jadi 9x tambah 5y kurang dari sama dengan 45. Terus 3x tambah 7y lebih besar dari sama dengan 21. Nah, untuk kita tahu x itu lebih besar atau kurang dari, kita lihat lagi arsirannya. Nah, arsirannya itu ke arah kanan atau ke arah kiri. Kalau ke arah kiri berarti dia kurang dari sama dengan x. Kalau dia lebih besar berarti dia di arah kanan. Karena arsirannya di arah kanan berarti kita jabarkan x lebih besar sama dengan 0. Yang y juga sama. Kita lihat arsirannya dia ke arah atas atau ke arah bawah. Kalau dia lebih besar berarti dia ke arah atas. Nah, bisa kita simpulkan y itu lebih besar dari sama dengan 0. Berikutnya saya akan menjelaskan akar persamaan kuadrat. Nah, di sini soalnya persamaan kuadrat yang akar-akarnya 9 dan negatif 15 adalah, pertama-tama kita cari dulu x1 tambah x2. Nah, itu x1-nya itu 9, x2-nya negatif 15. Kita masukin 9 tambah negatif 15, hasilnya negatif 6. Nah, kalau udah ketemu, kita cari x1 kali x2. Sama, karena tadi udah tahu x1-nya 9, x2-nya negatif 15. Tinggal kita kalikan. 9 kali min 15 hasilnya negatif 135. Nah, kalau udah, baru kita masukkan rumus persamaan kuadrat. Kita pakai rumus persamaan kuadrat. Rumusnya itu x2 kurang x1 dalam kurung x1 tambah x2. Jangan lupa setelah dalam kurung itu ada x, lalu baru tambah dalam kurung x1 kali x2 sama dengan 0. Karena tadi kita udah dapat, tinggal dimasukin. Jadinya kita jabarkan jadi x2 kurang negatif 6x tambah negatif 135 sama dengan 0. Lalu kita jabarkan lagi. Nah, hasil akhirnya x2 tambah 6x kurang 135 sama dengan 0. Itulah hasil akhirnya. Nah, soal selanjutnya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan 3x kuadrat kurang 9x kurang 6 sama dengan 0. Nah, pertama kita diketahui dulu nih, a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Bisa kita lihat dari persamaan kuadrat di soal tadi. A-nya itu bisa kita lihat yaitu 3, b-nya itu negatif 9, c-nya negatif 6. Karena udah diketahui, baru kita pakai rumus x1 tambah x2. Nah, itu sama dengan min b per a. B-nya tadi min 9. Nah, di situ min ketemu min jadi plus. Jadi 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, untuk selanjutnya x1 dikali x2. Yaitu sama dengan c per a. C-nya tadi min 6, a-nya 3. Berarti min 6 dibagi 3 hasilnya min 2. Nah, yang tadi itu untuk mencari persamaan kuadrat lama. Nah, untuk ini persamaan kuadrat baru. Kita pakai P dan Q. P-nya itu 2x1, Q-nya 2x2. Untuk mencari hasil P tambah Q itu bisa kita jabarkan dengan 2 kali x1 tambah x2. Karena udah kita dapat, jadi hasil x1 plus x2 itu tadi 3. Nah, tinggal kita kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. Untuk selanjutnya kita cari P kali Q. Selanjutnya mencari P kali Q. Itu bisa kita lihat 4 kali x1 kali x2.
X1 kali X2 ya. Tadi udah kita dapatkan hasilnya negatif 2, tinggal kita kalikan. 4 kali min 2 hasilnya min 8. Nah, baru kita ke rumus terakhir, rumus persamaan kuadrat. Karena udah kita dapat semuanya, tinggal dimasukkan aja tuh angkanya. Lalu kita jabarkan, hasilnya jadi X2 min X2 negatif 6X negatif 8 sama dengan 0. Selanjutnya akan saya jelaskan fungsi kuadrat. Di sini sudah diketahui fx sama dengan y sama dengan x kuadrat negatif 8x plus 12. Nah, di sini sudah diketahui bahwa a-nya itu 1 dari x kuadrat, nah b-nya sama dengan negatif 8 dari negatif 8x, c-nya 12. Nah, pertama kita mencari sumbu x. Sumbu x yaitu kita pakai y sama dengan 0. Nah, lalu y-nya diganti dengan 0. Nah, sekarang kita mencari x-nya nih. Kita bisa lihat dari angka 12 dan angka min negatif 8. Berapa kali berapa yang hasilnya 12? Berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 8? Nah, di sini udah diketahui yaitu negatif 6 dengan negatif 2. Negatif 6 dikali negatif 2 hasil 12. Negatif 6 dikurang 2 hasilnya negatif 8. Nah, selanjutnya kita jabarkan jadinya x sama dengan 6, x sama dengan 2. Nah, baru kita ketemu dua titik koordinatnya. Yang pertama ada 6,0, yang kedua 2,0. Nah, kita selanjutnya mencari sumbu y. Sumbu y itu kita menggunakan x sama dengan 0. Nah, karena x-nya sama dengan 0, kita ganti x-nya dengan 0. Di sini berarti 0 kuadrat kurang 8 kali 0 tambah 12. Lalu hasil akhirnya yaitu y sama dengan 12. Nah, baru kita mendapatkan titik koordinat yang ketiga, yaitu 0,12. Selanjutnya kita mencari titik puncak. Titik puncak itu rumusnya P, Q sama dengan min B per 2A, D per min 4A. Lalu kita masukkan rumus-rumusnya. Di B-nya negatif 8 kita masukkan. Nah, di sini min ketemu min hasilnya plus. Nah, lalu kita masukkan A-nya. A-nya itu 1, berarti 2 kali 1 hasilnya 2. Nah, untuk rumus D itu B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, kita masukkan negatif 8 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 12. Nah, pertama kita sederhanain dulu nih. 4 kali 1, 4. 4 kali 12, 48. Lalu ini kita pangkatkan min 8-nya. Min 8 kuadrat itu hasilnya 64. Nah, baru kita jabarkan lagi. Tadi kan untuk yang sebelah kiri itu 8 dibagi 2, hasilnya 4. Lalu kita jabarkan yang sebelah kanan itu 64 kurang 48. Nah, itu di bawahnya negatif 4 dikali A, yaitu A-nya 1, berarti hasilnya min 4. Lalu selanjutnya kita jabarkan, jadi hasilnya 4,16 per min 4. Nah, 16 bagi negatif 4 itu hasilnya negatif 4. Lalu hasil akhirnya itu jadi 4, min 4. Nah, baru kita dapat titik koordinat yang keempat. Karena tadi udah dapat semua titik, nah sekarang kita gambar fungsi kuadratnya. Nah, kita lihat nih titiknya 6,0, ada 2,0, 0,12, 4, negatif 4. Nah, kita lihat di sini titiknya. Untuk yang titik 4, negatif 4 itu kita cari titik tengahnya. Nah, di sini kita bisa lihat titik tengahnya nih ya. Nah, karena sudah ketemu titiknya, kita bisa melihat bahwa gambarnya itu kurva ke atas. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal dari 4 materi yang saya pilih, yaitu trigonometri, perbandingan trigonometri, median, dan kuartil. Yang pertama adalah ada materi tentang trigonometri. Nah, soal pertama, 6/5 putaran sama dengan berapa derajat? Nah, satu putaran itu 360 derajat, yang artinya 6/5 putaran sama dengan 6/5 dikali 360 derajat, yaitu 432 derajat. Kemudian 2/4 pi radian sama dengan berapa derajat? Nah, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian, dengan pi sama dengan 180 derajat. Maka 2/4 pi radian sama dengan 24 dikali 180 sama dengan 90 derajat.
Yang ketiga, 4/6 putaran sama dengan berapa pi radian. Maka 1 putaran sama dengan 2 pi. Jadi kalau 4/6 sama dengan 2 kali pi. Nah, hasilnya itu 8/6 pi radian. Kalau mau disederhanain jadi 4/3 pi radian. Tapi kalau berhenti di 8/6 pi radian juga tidak apa-apa. Terakhir, 360 derajat sama dengan berapa pi radian. Nah, sama seperti rumus yang kedua, intinya hasilnya jadinya 360 derajat sama dengan 360 dikali pi per 180 yang hasilnya 2 pi radian. Kemudian tentang perbandingan trigonometri. Soal pertama, tentukan nilai perbandingan trigonometri yaitu sin dan cos dari sudut A dari segitiga sikus pi PQR jika panjang dari garis PR adalah 13 cm, RQ yakni 20 cm, dan QP adalah 15 cm jika sudut A terdapat di P seperti yang ada pada segitiga di samping saya. Nah, caranya itu sin itu sama dengan depan per miring dan cos itu sama dengan samping per miring. Jadi sin A-nya itu 12/15 dan cos A-nya sama dengan 13/15. Kemudian kedua, tentukan tan A dan kotan A dari gambar berikut. Nah, cari dulu sisi miringnya yaitu akar T kuadrat tambah A kuadrat yang sama dengan akar 5 kuadrat tambah 7 kuadrat yang sama dengan akar 25 tambah 49 yaitu akar 74. Nah, setelah dijumlahkan akar 74, nah jadinya hasil akhirnya itu tan A itu sama dengan 5/7 dan kotan A sama dengan 7/5. Kemudian yang ketiga adalah median. Nah, soal pertama itu suatu data diperoleh sebagai berikut yang sudah ditampilkan di gambar. Nah, kita langsung ke soalnya. Karena ini ganjil, jadi caranya adalah median sama dengan X setengah 7 tambah 1 X setengah dikali 7 tambah 1. Nah, hasilnya itu jadinya 8/2. Nah, sama dengan 4. Nah, setengah dikali 7 tambah 1 itu juga bisa dijadikan 7 tambah 1 dibagi 2. Karena rumusnya adalah setengah dikali N tambah 1. Nah, jadi hasilnya yang pertama yaitu ada di baris keempat, yaitu sama dengan 60. Nah, kedua itu data diperoleh sebagai berikut yang telah ditunjukkan. Nah, masing-masing frekuensinya 1, sigmanya itu sama dengan 8. Jadi mediannya adalah, karena itu genap, jadi caranya berbeda, yaitu seperti yang sudah ditampilkan di sini, xn/2 ditambah xn tambah 2 per 2 bagi 2. Nah, x8/2 ditambah x8 tambah 2 per 2 dibagi 2. Sama dengan x4 tambah x5 bagi 2, sama dengan 60 tambah 70 bagi 2, sama dengan 130 bagi 2, yaitu 65. Kemudian nomor 3, seperti data yang telah ada di samping. Nah, median dari data kelompok yang ada yaitu berapa? Nah, banyaknya data ada 36, maka mediannya ada di antara 18 dan 19. Nah, oleh karena itu diperoleh kelas yang mengandung median adalah 4 hingga 40. Kemudian TB-nya itu 41 kurang 0,5 sama dengan 40,5, panjangnya sama dengan 10, berdasarkan 11 hingga 20. Kemudian frekuensi dan frekuensi kumulatifnya secara berurutan yaitu 16 dan 7. Kemudian setelah dihitung menggunakan cara dari median data kelompok, maka didapatkan hasilnya yaitu 43,36. Nah, kemudian terakhir adalah materi tentang kuartil. Nah, kuartil itu ada 2 soal di sini. Yang pertama, berdasarkan yang sudah dijelaskan di samping, jadi caranya yaitu berdasarkan soal yang ada di samping, jadi caranya itu pertama urutin dulu agar kuartil itu bisa dicari. Urutin dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka setelah didapatkan urutannya, dapat diketahui bahwa banyaknya data atau nilai N itu ada 19. Selanjutnya, tentukan letak kuartil ketiga dengan rumus berikut. QI sama dengan I N tambah 1 per 4. Sama dengan Q3 sama dengan 3. 19 tambah 1 per 4. Yang hasilnya sama dengan Q3 sama dengan 15. Jadi, kuartil ketiga dari data urutan ada di urutan ke-15, yaitu 5. Jadi, kuartil ketiganya adalah 5. Kemudian, soal terakhir yaitu nomor 2. Kuartil bawah dan kuartil atas dari data kelompok yang telah disajikan. Nah, di samping ini sudah disajikan beberapanya berdasarkan secara berurutan. Jadi di sini nilai dan FI secara berurutan 31
hingga 40,5. Nah, itu secara berurutan nilainya berarti 31 hingga 40 dan FI-nya sama dengan 5. Begitupun dengan kelas interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Nah, kuartil bawah adalah kelas kedua, yaitu 41 hingga 50. Nah, itu sama dengan yang Q1. Maka, berdasarkan rumus Q1 sama dengan L1 tambah I 1/4N F1 per F1, maka jika dimasukkan nilainya 40,5 tambah 10, 1/4 dikali 30 kurang 5/8, sama dengan 40,5 tambah 10 kali 2,5 per 8 sama dengan 40,5 tambah 3,1 sama dengan 43,6. Jadi kuartil bawahnya adalah 43,6. Kemudian kuartil atasnya yaitu ada di kelas keempat, yaitu 61 hingga 70 atau sama dengan Q3. Setelah dimasukkan rumus yang sama, maka didapatkan hasilnya 60,5 tambah 10 kali min 0,5 per 6 sama dengan 59,67. Jadi totalnya kuartil atasnya adalah 59,67. Q1 dan didapatkan Q1 sama dengan 43,5 dan Q3 sama dengan 43,6 dan Q3 sama dengan 59,67. Sekian penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.